Pernikahan dini biasanya terjadi karena faktor ekonomi atau desakan ekonomi dengan mengambil tindakan menyuruh anak untuk menikah di bawah umur. Para orang tua berpikir bahwa permasalahan ekonomi mereka dapat terbantu dengan hal tersebut. Kenapa terjadi pernikahan dini? Disebabkan karena tidak ada pengawasan orang tua, sehingga bisa terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini. Pertama, mesti diketahui dulu pernikahan dini ini terjadi di kalangan apa, dan terjadi karena disengaja atau tidak. Kalaupun misalnya terjadi di kalangan misalnya menengah ke bawah, berarti itu faktor kebutuhan dan faktor pendidikan. Kalau terjadi di menengah ke atas, bisa jadi juga karena keluarga mungkin sudah mampu, jadi ya memutuskan untuk cepat-cepat nikah. Itu kalau misalnya disengaja. Kalaupun tanpa sengaja akhirnya menikah, berarti itu terjadi karena masalah pergaulan. Nah, masalah pergaulan ini bisa dari beberapa faktor, dari banyak hal. Faktor pendidikan dan faktor keluarga. Ya mungkin dari situ, dan cari saja DP benang merah kenapa sampai DP pernikahan dini ini terjadi. Mengapa bisa terjadi pernikahan dini? Menurut saya karena yang pertama faktor pendidikan anak, termasuk juga faktor pendidikan orang tua. Selain itu ada juga faktor sosial ekonomi sama lingkungan dan budaya tempat tinggal dari orang tua dan anak. Jadi kurangnya pengetahuan dalam hal ini tingkat pendidikan anak juga orang tua bisa menyebabkan terjadinya atau meningkatnya kasus pernikahan dini. Pernikahan dini itu terjadi kadangkala karena satu, ada tradisi-tradisi dari orang atau kebudayaan-kebudayaan tertentu atau suku-suku tertentu di Indonesia. Dan yang kedua itu juga mungkin karena ada tuntutan-tuntutan ekonomi. Tapi yang lebih lagi itu juga karena di dalam keluarganya itu tidak ada didikan yang benar, didikan agama atau apa. Jadi mereka masih menganggap bahwa masalah ekonomi kompromi, atau karena kebudayaan kompromi juga. Padahal itu sebenarnya pernikahan dini itu sebenarnya tidak dibenarkan, karena menikah itu harusnya pada usia orang matang dan sudah bekerja, karena setelah itu dia akan membangun rumah tangga. Jadi pernikahan dini itu terjadi ya kadangkala karena aspek-aspek itu. Di daerah-daerah tertentu di Indonesia masih muda orang sudah dikawinkan, atau karena tuntutan ekonomi lalu begitu, atau yaitu karena kecerobohan dalam pergaulan sebab tidak adanya pendidikan yang benar dalam keluarga. Orang tua tidak mendidik anak dengan benar. Itu yang kadang-kala terjadi ya, dan anak-anak tidak diajarkan dengan benar untuk hidup yang benar. Cara mengatasinya adalah kesadaran akan anak merupakan anugerah yang Tuhan berikan, di mana kita harusnya merawat, menjaga, dan menyayangi mereka, bukan malah dikorbankan untuk kebutuhan ekonomi. Meningkatkan iman bahwa ada cara lain yang akan Tuhan berikan, Ia akan membukakan jalan bagi mereka yang percaya. Lalu dengan memperbanyak sekolah di desa-desa kecil dan memperkuat pendidikan. Supaya tidak terjadi pernikahan dini, orang tua wajib memberikan pengertian dan bimbingan kepada anak agar tidak terjadi pernikahan dini. Dari faktor-faktor tadi, apakah disengaja atau tidak terjadi di kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas, ya tentu masalah di keluarga. Nah, kalau masalah keluarga ini selain faktor faktor yang berhubungan dengan agama,
atau faktor keimanan, ya faktor pendidikan. Jadi berarti ya keluarga mesti mendidik si sekolah yang baik, kasih pengajaran yang baik di sekolah. Dan di luar sekolah berarti keluarga ya harus bina, ada gereja, libatkan di sana. Itu jadi dua faktor itu. Ya tapi kalau misalnya bicara sebagai orang Kristen, ya di situ bagaimana peran keluarga Kristen, berarti bagaimana peran gereja. Bagaimana cara mengatasi pernikahan dini? Caranya mungkin kalau untuk anak meningkatkan tingkat pendidikannya. Jadi dalam artian menambah pengetahuannya, bisa di sekolah, bisa di rumah juga. Jadi peran dari guru, peran dari orang tua, termasuk peran dari lingkungan. Jadi teman-temannya, lingkungan dia bergaul, juga termasuk meningkatkan pengetahuan dari orang tua juga. Jadi caranya mungkin memberikan edukasi, memberikan penyuluhan sama konseling baik bagi orang tua maupun anak, bisa dilakukan mungkin di komunitas-komunitas masyarakat, termasuk juga salah satunya komunitas di sekolah. Untuk mengatasi terjadinya pernikahan dini, maka yang perlu diupayakan itu adalah pertama, pendidikan karakter yang benar sebagai orang percaya, ya. Jadi harus ada pendidikan rohani di rumah. Dan yang kedua, orang tua itu harus dekat dengan anak-anaknya, ya. Dan anak-anak itu disuruh untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang dimana sekarang banyak gereja yang mengajarkan dari semenjak dini tentang menjaga kekudusan, sebab anak-anak muda itu harus seperti itu. Jadi kalau untuk menanggulangi itu ya harus ada pendidikan. Nah, karena itu penting sekali untuk satu keluarga itu ada bincang-bincang antara orang tua dan anak, ada hubungan yang harmonis. Rumah harus menjadi tempat pulang dan istirahat dengan kehangatan, bukan menjadi neraka bagi anak-anak. Gitu kira-kira. Menurut saya pernikahan usia dini itu adalah hal yang harus dihindari, karena menurut saya dampak yang dihasilkan oleh pernikahan ini itu lebih banyak ke negatif dibandingkan ke positifnya. Dan pernikahan dini ini sendiri terdiri dari banyak faktor, salah satunya dari keluarga dan juga dari pendidikan. Dampak buruk bagi pernikahan ini itu sendiri bisa jadi terhadap ekonomi, terhadap terjadi kekerasan dalam rumah tangga, juga bisa menutup banyak kemungkinan yang mungkin bisa diraih oleh teman-teman yang menikah di usia dini. Terima kasih. Terima kasih.